Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah Mama mau ngajak kamu keluar kota. Kita berangkat besok ya. Berapa lama? Mungkin untuk selamanya, sayang. Bagus, aku suka permainan ini. Melihat laki-laki ini nggak berdaya di depan aku bisa mendapatkan segalanya. Aku mau berlian. Kenapa? Keberatan? Enggak. Yaudah yuk. Tapi kamu nggak marah lagi kan? Janji ya, Lus ya. Kamu jangan bikin aku sakit hati lagi. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku nggak bisa ngebayangin kamu sama orang lain. Yuk. Aku mencintaimu, Rel, sampai kapanpun. Dan aku gak mau kamu hancur karena kesalahan yang udah kita perbuat berdua. Kamu harus secepatnya kembali memperbaiki hubungan kamu sama Fitri. Aku sengaja ngelakuin ini semua, Rel. Aku cuman pengen tahu seberapa besar cintanya Miska ke kamu. Apa Miska masih mencintai kamu seperti dulu? Fit, aku itu udah selalu membuat hidup kamu makin rumit. Kamu gak perlu bela aku lagi. Aku ini orang yang gak tahu diri, Fitri. Selamat tinggal, Rel. Fit. Gimana caranya menyelesaikan ini semua? Dari hati yang paling dalam, aku sangat ingin Miska itu pergi dari kota ini. Aku cuma pengen keutuhan rumah tangga Farel dan Fitri. Kenapa harus perempuan itu? Tapi mengusirnya juga nggak mungkin. Dia pasti akan menuntut tanggung jawab Farel. Nih, mikirin apa? Mami nggak mikirin apa-apa. Tapi sekarang makan ya. Mami siapin ya, Pi. Ma, kita nggak akan pernah kesini lagi ya. Nadine sayang kan sama Mama? Nadine mau kan nurutin semua keinginan Mama? Iya, Ma. Tapi Nadine bingung. Kenapa sih Mama harus berantem sama Tante Fitri dan Om Farel? Dulu, kata Mama mereka teman Mama.
Enggak kok sayang. Mama nggak berantem sama mereka. Mama, Tante Fitri, sama Om Farel masih berteman baik. Kita pergi sekarang. Yuk. Miss, aku pengen ngomong sebentar aja sama kamu sebelum kamu berangkat ya. Ayo Fit. Nadine, Tante mau ngomong sebentar ya sama mama kamu. Ya tante. Miss, apa kamu mau nolongin aku? Apapun yang kamu minta pasti akan aku turutin. Aku mendapatkan kehidupanku kembali juga karena kebaikan kamu. Terlalu banyak hutang budi aku ke kamu, Fitri. Kamu yakin? Kamu mau menuruti semua kemauan aku dan gak akan pernah mengecewakan aku. Kalaupun kamu mau aku mengorbankan diri aku buat kamu, aku gak akan berpikir 2 kali untuk setuju. Bilang aja, Fit. Sekarang apapun akan aku lakukan supaya membuat kamu lega dan bahagia. Apapun itu yang kamu minta, pasti akan aku lakukan, Fit. Aku gak mau lagi merebut kebahagiaan kamu. Nadine, Ya, ada apa tante? Miss, sekarang kamu taruh tangan kamu di atas kepala anak kamu. Dan kamu janji sama aku. Kamu gak akan pernah ngecewain aku. Kamu gak percaya sama aku, Fitri? Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Miss, aku mohon, bahagiakanlah keluarga aku. Ambillah Farel, Miss. Miss, pengorbanan ini aku lakukan untuk keluarganya Farel, untuk keluarga aku. Dan kamu gak usah bohongin diri kamu sendiri, kamu gak usah bohongin aku. Aku tahu kamu sangat cinta sama Farel. Aku juga perempuan. Aku tahu sangat jarang perempuan di dunia ini yang bisa melupakan cinta pertama yang tulus, sama seperti kamu. Ini gak mungkin, Fit. Gak bisa. Apa yang kamu minta sama saja seperti memeras air di dalam batu. Kamu menginginkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, Fitri. Ini gak bisa, Fit. Gak ada yang gak mungkin, Miss. Kalau kita memohon sama Allah, mudah-mudahan semuanya diridhoi sama Allah. Asal kita ikhlas dan kita mengurangi emosional masing-masing. Ini semua demi keberkahan cinta kita. Miss, mungkin ini semua takdir. Kamu pernah pergi dari kehidupan kami. Sekarang kamu kembali lagi. Semua kuasa Allah, Miss. Ya, kita sebagai manusia, kita mengikuti aja apa yang sudah digariskan olehnya. Fitri,
Ini semua sulit untuk diwujudkan, Fit. Ini semua nggak mungkin untuk diwujudkan. Miss, kita nggak perlu merencanakan apapun. Kita nggak perlu merencanakan sesuatu yang licik untuk memenuhi harapan kita. Kita juga nggak boleh sembunyi-sembunyi. Ini semua kita lakukan untuk kebahagiaan keluarga kita sendiri. Kita harus jujur di depan Oma, Papi, Mami, dan lainnya. Kalau mereka nggak merestui kita, kalau perlu kita minta lagi dengan berlutut. Kalau anaknya Farel gak dari rahim aku, tapi dari rahim kamu, itu gak ada bedanya. Yang penting Farel punya keturunan agar bisa membahagiakan keluarganya Pak Utama. Miss, dalam hal ini aku butuh dukungan kamu. Apa kamu bersedia? Ternyata benar kata mereka. Kamu itu adalah malaikat dalam kehidupan manusia. Wanita manapun di dunia ini, termasuk aku, belum tentu sanggup melakukan apa yang kamu lakukan. Mami nggak mau kamu ngajak dia. Bagi Mami, dia sudah hilang kok dari kehidupan Mami. Dan Mami tidak punya lagi anak yang bernama Farel, Fit. Atas nama cinta. Ya Macong, syuting sinetron, Continuity. Ya, hah? Yang jadi anak buahnya bos perampok. Waduh. Iya. Udah bersepijop. Iya, nggak telat. Teacher, dapat callingan ya? Berangkat bareng yuk? Boleh. Tapi lu bawa bajai, gue duduk belakang ya. Beres, teacher. Cie. Akrab nih ya. Gitu dong, Pak. Kalau berantem dulu kan lihatnya nggak enak. Apaan sih kamu, Paul? Yaudah kalau mau ikut buruan. Papa gimana sih? Kakinya nggak sopan tahu. Habis gimana, Nak? Kaki Papa nggak bisa dilipat ke bawah. Kaki Papa kan jenjang kayak model. Makanya anaknya nih, selonjoran kayak gini nih. Tapi yang kasihan Om Kokonya. Masa mukanya ditato kaki gitu sih? Udah, Yoga. Nggak apa-apa kok. Emang nasib Om Koko udah harus begini. Pagi ini Miska akan pergi dari Jakarta. Dan dia akan membawa calon anakku. Ya Allah.
Tolong beri aku solusi, ya Allah. Di satu sisi aku gak mau kehilangan calon anakku. Di satu sisi aku gak mau kehilangan istriku. Maaf Pak, saya cuma mau kasih laporan ini aja. Makasih. Mas, tau nggak Mas, tadi kan waktu aku ke ruangannya Farel mau ngasihin laporan, masa aku ngeliat dia nangis Mas? Dia sekarang pasti depresi banget. Karena dia sudah dimusuhin dan disalahin sama seluruh anggota keluarga. Emang enak. Makanya, Real, lu dulu pernah kurang ajar sama gue. Lu pernah mojokin gue sama semua orang. Sekarang lu bisa apa? Dihadapi dengan masalah yang sama. Pusing kan lo? Karena lu sudah mengambil cewek lain. Dan bingung kan lo sama tanggung jawab lu sendiri? Mas tuh sadar nggak sih kalau Mas juga harus tanggung jawab atas janin yang aku kandung ini, Mas? Udah deh, sekarang Mas nggak usah ngomongin orang lain, nggak usah ngomongin Farel. Yang penting sekarang Mas cari solusi untuk aku, untuk kita. Iya, aku nggak lupa kok. Ingat ya Mas, sebentar lagi kandungan ini akan semakin membesar. Dan anak ini akan segera lahir, Mas. Sayang, makasih ya kamu udah transfer uang ke aku. Nanti sore aku transaksi nih sama teman. Mobilnya masih bagus kok. Asal kamu senang, aku juga ikut senang kok, Ki. Nanti kalau aku udah bawa mobil sendiri, aku lebih gampang jemput kamu ke rumah, Mai. Apa? Ya jangan dong. Ya enggak lah, aku bercanda kok. Kamu tuh bikin aku panik, tau nggak? Jadi kamu masih takut sama suami kamu dengan perselingkuhan kita ini? Iyalah. Emang kamu nggak takut ketahuan istri kamu? Ya, takut juga sih, Mai. Tapi kan posisi kita beda, Mai. Sebenarnya apa sih yang kamu takutin kalau ditinggal suami? Kamu masih muda, cantik, dan kekayaan kamu jauh melebihi kekayaan suami kamu. Justru kalau menurut aku sih, kayaknya suami kamu yang takut ninggalin kamu, Mai. Yang aku takutin tuh bukan soal perceraian, Ki. Aku nggak siap harus menghadapi lingkungan sosial dengan menyandang status janda. Lagi pula orang tua aku pasti akan terpukul sekali. Aku juga punya anak. Kasihan anak aku kan. Dia juga masih kecil dan dia butuh kasih sayang kedua orang tuanya. Jadi, kamu takut ditinggalin suami bukan karena kamu masih cinta? Kalau kondisi rumah tangga udah seperti ini, udah parah kayak gini, kayaknya cinta udah nggak penting lagi, Ki. Tapi, kalaupun kamu cerai sama suami kamu nggak perlu berlama-lama kok menjanda. Karena aku siap kok jadi suami kamu. Jangan bercanda kamu, Ki. Aku nggak bercanda, Mai. Aku serius. Aku sayang banget sama kamu, Mai. Gimana, Dok? Bagus, bagus, Bu. Kondisi Pak Hutama sudah semakin membaik. Alhamdulillah. Terus suami saya kapan pulang ya, Dok ya? Besok pagi juga beliau sudah boleh pulang ke rumahnya, Bu. Makasih ya, Dok. Iya, sama-sama, Bu. Maaf, saya permisi dulu, Bu. Mari, Pak. Permisi dulu. Alhamdulillah ya, Mi. Papi sudah boleh pulang. Papi kangen sama suasana rumah. Mami sekarang telepon Fitri dulu ya. Mami minta tolong sama Fitri buat ngurus administrasi ya, Pi. Papi tunggu dulu ya. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah memudahkan hamba untuk membicarakan semuanya sama Miska tadi. Mudah-mudahan ini semua jalan yang terbaik yang hamba ambil.
Assalamualaikum, Mi. Kamu tahu nggak, besok itu papi kan keluar dari rumah sakit. Kamu kesini ya? Soalnya mami minta tolong kamu. Yang ngurus administrasi dan lain-lain lah, Fit. Bisa, Mi. Alhamdulillah, Fitri juga ikut seneng. Akhirnya papi juga udah boleh pulang ke sini lagi. Sekarang Fitri kabarin Farel ya, supaya besok Farel juga ke sana bantuin ngurus-ngurus. Nggak perlu, Fit. Mi, Farel tuh kan anak mami papi juga. Pasti Farel seneng banget kalau tahu papinya udah sembuh. Mami nggak mau kamu ngajak dia. Bagi Mami, dia sudah hilang kok dari kehidupan Mami. Dan Mami tidak punya lagi anak yang bernama Farel, Fit. Astagfirullahaladzim, Mami. Sekarang ini kondisi Papi tuh udah sembuh. Kalau dia datang, Papi tuh bisa kambuh lagi loh. Mi, Oma bilang sama aku, semarah apapun orang tua sama anaknya, tapi orang tua itu pasti menyisihkan hatinya untuk memaafkan anaknya. Benar kan, Mi? Lagian, kasihan Farel. Aku tahu dia salah, tapi aku nggak tega ngeliat dia kayak gini terus. Aku rasa dia itu tersiksa sama penyesalan dia sendiri. Enggak, Fit. Mami nggak bisa kayak gitu. Setiap Mami tahu dan ingat apa yang dia lakukan, Mami tuh emosi, Fit. Ya, sekarang kita cari jalan keluar yang baik untuk masalah ini ya. Gini aja ya, Fit ya. Pokoknya terserah kamu. Tapi kamu jangan berharap banyak dari Papi dan Mami. Ya, sayang. Besok Papi udah boleh pulang dari rumah sakit. Kamu harus ke sana sekarang ya, ngurusin administrasinya. Ya, Fit. Fit, kita boleh ngomong sebentar nggak? Maaf, Rel, aku buru-buru. Aku banyak kerjaan. Atas nama cinta. Kenapa, Mi? Mami udah telepon Fitri? Kayaknya tindakan kita sama Farel itu berlebihan, Depi. Tadi waktu Mami nelpon Fitri, Fitri itu sempat ngingetin Mami. Ya maksudnya kayaknya percuma deh kalau kita menghukum Farel. Karena walau bagaimana Farel itu anak kita. Yang paling penting sekarang memang bagaimana cara kita keluar dari masalah ini, Pi. Kita memang beruntung ya, Pi. Punya menantu seperti Fitri. Dia selalu bisa meredam emosi kita, Pi. Papi bangga sama Fitri. Waktu kita semua kalut, dia selalu memberi ketenteraman sama kita. Koko sebagai bos rampok naik bajai. Norman yang nyupirin. Hah? Oke ya. Siap ya. Kita take. Oke, standby. Kamera. Rolling. And action. Ya udah cepat buruan, jalan. Bos, kakinya dong yang sopan. Hehehehe. Anak buah berani ngelawan sama bos. Mau gua pecat lo. Iya, Bos. Jangan dipecat deh. Oke, gila. Mana kakinya bau banget lagi. Karma apa ya buat gue nih? Kapan lagi bisa balas dendam sama teacher kayak gini? Kondisi papi gimana ya? Mau ke rumah sakit tapi takut tambah masalah. Fitri. Halo sayang. Rel, besok Papi udah boleh pulang dari rumah sakit. Kamu harus ke sana sekarang ya, ngurusin administrasinya.
Ya Fit, Fit, kita boleh ngomong sebentar nggak? Maaf, Rel, aku buru-buru. Aku banyak kerjaan. Sore ini, aku harus ngurusin semuanya untuk Papi dan Mami. Jadi Papi dan Mami gak akan pernah sedih lagi. Karena udah pernah kehilangan calon cucunya dari rahim aku. Assalamualaikum. Sebenarnya aku kesini mengundang semuanya untuk acara besok di rumah. Mas Norman kan paling pintar ngebujuk anak-anak kecil. Kebetulan besok aku ngundang anak-anak panti asuhan. Oh, ya, untuk menyambut kedatangannya Pak Utama dari rumah sakit. Jadi tolong ya Mas ya, Mas atur mereka supaya Pak Utama pulang ke rumah, mereka bisa sambut. Ya, supaya Pak Utama seneng. Boleh Fit, tenang aja. Aduh, gue salut banget sama lo. Bener tuh Fit, Pak Utama pasti seneng banget. Masalah anak piyik, serahin aja ke gue. Pokoknya terima rebes. Makasih banyak ya. Besok datang ya. Assalamualaikum. Salam. Makasih Mbak ya. Ya, sama-sama Pak. Kesana nggak ya? Aku nggak sanggup melihat Papi dan Mami nyuakin aku terus-terusan. Ini semua gara-gara aku. Akulah yang mesti bertanggung jawab atas sakitnya Papi. Papi dan Mami pasti menderita batin karena ini. Sekali lagi maafin aku, Mi. Aku ingin sekali mencium kaki Mami dan Papi untuk minta maaf. Tapi sayang sekali aku takut kehadiranku di sana malah akan membuat Papi tambah sakit. Aku ingin Papi cepat sembuh, ya Allah. Ya Allah, tolong beri aku satu kesempatan untuk minta maaf sama orang tuaku. Kalaupun mereka nggak mau lihat lagi muka aku ikhlas ya Allah. Kok Farah nggak kesini juga ya? Apa dia masih takut sama orang tuanya? Fit, kamu tunggu Farel. Kamu lihat kan, tiap makan gak datang. Mungkin dia sudah gak peduli lagi sama orang tuanya. Aku tahu banget. Dia sangat nggak mau kehilangan Papi. Makanya dia nggak datang ke sini karena takut bikin Papi emosi kalau ketemu dia. Tapi intinya dia itu sangat sayang sama Papi, sangat peduli sama Papi. Cuma dia nggak datang ke sini karena belum siap lihat Papi dan Mami yang terus-terusan marah-marah sama dia. Mi, aku urusin administrasi dulu ya. Fit, mendingan kamu telepon. Nanti biar kasirnya siapin billingnya. Malam Mbak, saya minta billing kamar 205 atas nama Pak Utama ya. Apa? Kapan Mbak? Oh tadi sore. Ya udah, makasih banyak ya Mbak. Kenapa sih Fit? Farel tadi sore udah kesini, bayar semua administrasi kamar ini. Boleh deketan nggak duduknya, Mos? Kok kita jauhan gini kayak musuhan aja? Atas nama cinta. Seharian ini Aldo kok nggak ngasih kabar ya sama aku? Aku telepon juga nggak diangkat. Sedih banget ya. Sekarang kok dia jadi cuek sama aku?
Halo Al, Kamu lagi di mana, Mus? aku lagi di kantor, lagi ngerjain lembur. Ya ampun, jam segini masih di kantor. Kamu nggak takut sakit? Di situ sama siapa, Mus? Ya sendirian lah Al, semuanya udah pada pulang. Kamu nggak takut di situ sendirian? Biasanya kan kalau cewek sendiri tempat gelap takut, Mus. Aku malah lebih takut sama manusia daripada sama hantu. Waduh, hebat kamu, Mus. Emang kenapa sih? Kerjaannya nggak dibawa ke rumah aja, Mus? Sama aja Al, dikerjain sini sama di rumah. Di rumah juga aku tetap sendirian, nggak ada teman. Mendingan juga aku selesaiin di sini. Jadi pas aku pulang, tinggal mandi terus tidur. Kalau tiba-tiba ada yang nemenin kamu, gimana, Mus? Kamu mau nggak? Siapa? Ya, cowok yang suka sama kamu. Kalau tiba-tiba dia ada di depan kamu, gimana? Kamu tuh suka ngaco. Besok lusa, kamu jadi pulang ke Jakarta kan? Iya. Emang kenapa? Kangen ya? Udah nggak tahan ya? Enggak, ger banget sih kamu. Yaudah Al, aku ngerjain semua kerjaan aku dulu ya. Ya udah, sampai ketemu lusa ya, Mus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok jadi semangat gini ya mengerjain lagi semenjak terima telepon dari Alda tadi? Capek banget sih. Pulang ke rumah sendirian lagi deh. Aldo? Hai, Mos. Kamu kenapa sih? Ini aku beneran, asli kok. Tuh, kaki aku di lantai. Kamu bukannya baru ke Jakarta besok lusa, Al? Mana tahan, Mos, aku pulang lusa. Rasa kangen itu hampir membuat aku gila. Kangen? Kamu kangen sama siapa? Vinsa. Ya. Aku udah tahu kamu bakalan jawab kayak gitu. Makanya aku nggak pernah mau GR. GR juga nggak apa-apa, Mos. Toh, aku juga kangen banget sama kamu. Kita ngobrol di tempat lain nih, Mos. Nih, Mos. Makasih ya, Al. Boleh deketan nggak duduknya, Mos? Kok kita jauhan gini kayak musuhan aja? Al, gimana di Surabaya? Kamu udah mulai ngerasa betah? Terus gimana kerjaannya, lancar? Teman-temannya pada asik? Aduh, Moza. Hari ini nggak usah ngomongin soal pekerjaan ya, please. Terus? Ya, kita nikmatin aja malam ini sambil ngomongin soal kita berdua. Kok aku jadi deg-degan kayak gini sih? Bintangnya banyak banget ya, Mos. Iya, bagus ya, Al. Bintangnya banyak banget ya, Mos. Iya, tadi kan udah. Maaf, Mos. Makasih ya. Surprise hari ini bener-bener luar biasa. Kamu tuh berhasil tau gak sih? Hampir aja aku tadi pingsan. Soalnya kamu kan bilang kamu masih di Surabaya dan baru ke Jakarta besok lusa. Nggak taunya kamu udah ada depan pintu ruangan. Ternyata kau bisa jail juga ya? Aku jail sih bisa, Mos. Tapi aku nggak bisa kalau romantis. Menurut aku, semua yang kamu lakuin ini udah bener-bener romantis kok, Al. Kamu tahu nggak, Mos? Aku sengaja cepet-cepet nyelesain kerjaan aku di Surabaya supaya bisa cepet ke Jakarta. Setelah sampai ke Jakarta, aku kangen-kangenan sama keluarga aku, Vinsa. Terus aku sengaja ke rumah kamu. Pas aku lihat mobil kamu nggak ada, aku langsung ke Retro deh. Maaf ya, Mos. Karena aku buru-buru, aku nggak bawain kamu oleh-oleh. Nggak apa-apa kok, Al. Aku udah seneng banget. Dan menurut aku, ini semua oleh-oleh terindah buat aku.
Vinza, ya ampun, Tante tuh kangen banget deh sama kamu. Cie, kangen sama Vinza apa sama papanya? Kan main dah. atas nama cinta. Rel, kita hari ini mau jemput papi pulang kan? Tapi aku mau ngomong sebentar ya. Ya ampun Rel, kamu kenapa lagi sih? Kamu gak siap ketemu mereka? Ayo dong Rel, jangan kayak anak kecil. Kalau kamu emang pengen keluarga kamu utuh kayak dulu lagi, sekarang kamu ikut aku ya. Halo Vinza, ya ampun, Tante tuh kangen banget deh sama kamu. Cie, kangen sama Vinza apa sama papanya? Kan main dah. Mas Norman apaan sih, Mas? Alah, belakang malu tentang ada gua. Paling kalau nggak ada gua udah cayang-cayangan, piuk-piukan. Mas, maafin Mas Norman ya. Waktu palanya digundulin, otaknya agak pangkas sedikit tuh, Mas. Jadi ada maklum ya, Mas ya. Asik, bentar lagi Pinja punya Mama Bayu. Kan main dah. Oh, ada tamu tak? Ini siapa, Al? Namanya Bemo. Hah? Ini barang antik peninggalan Farel. Sengaja dititipin di sini. Suruh jagain biar jangan sampai retak. Soalnya dia salah satu keajaiban dunia. Dia yang ke-8 nih. Ya? Oh, teacher, jahat banget sih. Memang saya ini cagar budaya yang perlu dilestarikan apa? Lah emang? Lo apa bedanya sama Badak Berjula 1? Sama aja. Ayu tenan loh Mbak Iki. Bemo, namanya Moza. Hah? Bukannya Ayu. Lagian lu juga jangan kelamaan melotot lo. Dibunuh adek gue. He's dead lo. Oh, jadi calonnya Mas Aldo tuh. Aduh, cocok. Teacher, tolongin saya dong. Cariin cewek yang cantiknya kayak gini. Udah gila kali lo. Kalau gue dapet yang kayak ginian, ngapain gue kasih lo? Gue sikat aja sendiri. Ada-ada aja lo. Lu sama gue beda kasta. Kasta lo, no. Cuci bajai, sana buruan. Yuk, Mas, berangkat yuk. Gue nebeng ya. Apa lo? Yuk. Ada apaan sih, Mai? Aku nggak tahu lah Mas, ini kok pagi-pagi udah rame ya? Hari ini kan Papi kan pulang, atau mungkin ini pesta buat nyambut Papi ya? Tapi siapa yang buat? Jangan-jangan Fitri lagi. Tuh anak kan emang suka aneh-aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Maya, Mas Bram. Oma. Doh, udah di Jakarta lagi? Iya, Mas. Apa kabar, Mas? Mbak Maya, Oma? Tunggu dulu. Ini sebetulnya tuh ada apa sih kok rame kayak gini? Kalian ini pagi-pagi udah pada datang. I don't know, Ma. Orang kita diundang sama Fitri, kita datang dong. Jadi semua ini rencana Fitri. Lah, dia sendiri kan lagi di rumah sakit jemput mertuanya. Gimana sih ngundang nggak tanggung jawab? Kenapa mau marah-marah sama kita? Namanya juga kita diundang ke sini buat makan-makan, ya kita pasti datang. Anak, makanan, sikat! Berhenti! Aduh! Ya anak-anak mantangul pisan belalangor. Ih, berhenti! Bisa darah tinggi nih. Stres. Duh. Kamu mau? Nggak mau. Ya udah nggak mau apa aja mau. Fitri! Pi, yang dorongin kursi rodanya Papi biar Farel aja ya.
Pi, yang dorongin kursi rodanya Papi biar Farel aja ya. Aku sama Mami capek, nggak kuat. Pi, udah ya. Papi jangan marah-marah lagi. Aku gak mau kehilangan Papi, Pi. Jadi Papi jangan pikirin apa-apa lagi ya, Pi ya. Jangan sakit-sakit lagi ya, Pi. Maafin aku ya, Pi. Ya Allah, aku sebenarnya ingin gak ada hari lagi sesudah malam ini. Aku sama sekali gak ingin menghancurkan hubungan Fitri dan Farel lagi. Ya Allah, jagalah calon bayi keturunan Farel. Semoga kehadirannya nanti bisa membuat keluarga ini kembali bahagia. Ya Allah, apapun keputusan Engkau, kabulkanlah permintaan Fitri istriku tercinta ya Allah. Atas semua